Di sini, saya mendapatkan tugas dari manajemen asuransi syariah, yaitu untuk memaparkan materi dari asuransi kerugian. Mungkin udah gak asing ya bagi kalian asuransi kerugian. Sebenarnya apa sih asuransi kerugian itu? Asuransi kerugian adalah asuransi yang menjamin kerusakan suatu harta atau benda atau bahkan suatu kepentingan secara langsung disebabkan oleh peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya. Ada 3 kategori dalam asuransi. Yang pertama yaitu asuransi kerugian atau asuransi umum. Yang kedua yaitu asuransi jiwa. Dan yang ketiga yaitu asuransi sosial. Asuransi syariah memberikan beberapa manfaat. Salah satunya yaitu yang pertama memberikan rasa aman kepada pelanggan asuransi. Yang kedua yaitu melengkapi persyaratan kredit. Contohnya pada perusahaan pembiayaan kendaraan, pihak perusahaan pembiayaan akan mensyaratkan pihak pembeli untuk membeli perlindungan atas objek tersebut. Manfaat yang ketiga adalah mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi. Dengan artian, dana-dana yang berhasil dikumpulkan dari perusahaan asuransi kerugian biasanya akan ditanamkan di berbagai instrumen investasi. Disalurkan kepada institusi keuangan seperti perbankan, disalurkan lagi kepada sektor real untuk pembangunan. Manfaat yang keempat yaitu mengurangi biaya modal, dan yang kelima yaitu menjamin stabilitas usaha, dan yang terakhir yaitu memastikan biaya untuk resiko usaha. Selanjutnya, adapun jenis-jenis asuransi kerugian. Yang pertama yaitu asuransi kerugian kebakaran, yang kedua yaitu asuransi kerugian kendaraan bermotor, dan yang ketiga yaitu asuransi kerugian transportasi atau maring. Adapun prinsip dasar asuransi kerugian, yang pertama adalah insurable interest, yaitu kepentingan yang tidak benar atau penyembunyian kepentingan di asuransi. Yang kedua yaitu utmost good faith, yaitu iktikat terbaik. Dan yang ketiga yaitu indemnity, yaitu ganti rugi indemnitas. Yang keempat contribution, kontribusi. Dan yang kelima proximus cause, yaitu kuasa proksimal. Selanjutnya, cara klaim asuransi kerugian. Yang pertama, tentunya harus terjadi adanya peristiwa kerugian. Yang kedua, pelaporan. Pihak polis yang mengalami kerugian harus segera melaporkan kerugian tersebut kepada pihak asuransi. Selanjutnya, pengumpulan dokumen. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan yaitu formulir klaim, laporan kejadian, dan bukti kerugian. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut akan dievaluasi klaim, dan yang terakhir yaitu penyelesaian klaim dari pihak perusahaan kepada polis. Selanjutnya, bagaimana perhitungan premi dalam asuransi kerugian? Yang pertama yaitu tentukan premi dalam asuransi kerugian. Di setiap perusahaan asuransi kerugian itu memiliki tarif premi yang berbeda-beda berdasarkan profil dan resiko yang dikehendaki dan jenis asuransinya. Selanjutnya, total harga pertanggungan, kemudian kalikan tarif premi dengan harga total pertanggungan. Pertimbangan tambahan, selain tarif premi yang tepat, penentuan perkembangan nilai properti, tingkat resiko kerusakan, dan kualitas konstruksi bangunan juga mempengaruhi berbesarannya premi. Tantangan dan resiko utama asuransi kerugian, yaitu salah satunya yang pertama adalah resiko alam. Resiko alam yaitu yang diakibatkan oleh kejadian alam, contohnya adalah gempa bumi, badai, banjir, longsor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu resiko moral yang berdampak dari motivasi kesengajaan, entah itu dari pihak perusahaan atau pihak lain. Dan yang ketiga yaitu resiko adversarial seleksi, yaitu yang diakibatkan oleh orang dengan resiko tinggi. Dan yang keempat yaitu resiko operasional, artinya yaitu gagal sistem teknologi informasi. Dan yang kelima yaitu resiko finansial,
adalah dari investasi atau kebangkrutan. Selanjutnya, strategi pengelolaan risiko. Yang pertama yaitu diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebarluaskan risiko dengan membiayai berbagai jenis aset untuk mengurangi dampak negatif dari suatu jenis risiko. Yang kedua, reasuransi yaitu memindah tangankan sebagian risiko ke perusahaan reinsurer lain untuk mengurangi beban klaim. Yang ketiga yaitu penetapan premi yang tepat, yaitu dengan menyetujui premi yang sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang polis untuk menghindari risiko adverse seleksi. Dan yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan internal untuk memastikan perusahaan asuransi lebih responsif. Yang terakhir, adapun strategi pengelolaan risiko. Yang pertama yaitu diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebarluaskan risiko dengan membiayai berbagai jenis aset untuk mengurangi dampak negatif dari suatu risiko. Yang kedua yaitu reasuransi dengan memindahtangkan sebagian risiko ke perusahaan reinsurer lain untuk mengurangi beban klaim. Dan yang ketiga yaitu penetapan premi yang tepat, yaitu dengan menyetujui premi yang sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang polis untuk menghindari risiko adverse seleksi. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan internal untuk memastikan perusahaan asuransi lebih responsif. Demikian pemaparan dari saya mengenai asuransi kerugian. Selebihnya saya mohon maaf jika ada pemaparan yang kurang jelas dari saya dan ada salah kata. Mohon minta maaf. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa berguna bagi kalian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.